Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. IPA atau biasa kita kenal dengan istilah sains merupakan kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang diperolehnya berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian terhadap gejala-gejala alam. Contohnya seperti gejala alam yang disajikan di gambar, yaitu tentang makhluk hidup. Gambar tersebut menunjukkan jaringan dari tanaman umbi bawang merah. Gejala alam lainnya seperti peristiwa terjadinya petir, kemudian peristiwa turunnya hujan, itu juga termasuk dalam gejala alam. Karena luasnya lingkup gejala alam, maka IPA dibedakan menjadi 4 bidang. Yang pertama fisika, kedua kimia, ketiga biologi, yang keempat ilmu bumi dan antariksa. Orang yang mempelajari IPA atau mempelajari sains dan menerapkan metode ilmiah, maka dia dapat disebut sebagai seorang saintis. Seperti gambar yang disajikan di sebelah kanan ini, menunjukkan seorang siswa sedang melakukan penelitian dan pengamatan terhadap jaringan umbi bawang merah. Selanjutnya, silakan memperhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Ada seorang siswa yang memakai masker saat di sekolah. Nah, kira-kira kenapa ya saat masa pandemi sekarang ini, khususnya pandemi COVID-19, tenaga kesehatan dan juga pemerintah menyarankan kita dalam beraktivitas harus menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Nah, awal mulanya tentu sudah kita ketahui bersama bahwa ini berawal dari adanya korban meninggal akibat terinfeksi oleh virus corona di kota Wuhan, Cina. Nah, dari situ para peneliti tenaga medis melakukan observasi atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian setelah mengamati gejala-gejala yang timbul, maka para peneliti akan merumuskan suatu masalah. Merumuskan masalah itu berupa kalimat tanya. Nah, mengapa bisa timbul gejala seperti itu? Apa penyebabnya? Nah, itu merupakan rumusan masalah. Kemudian setelah timbul pertanyaan-pertanyaan atau merumuskan masalah tadi, para peneliti akan mengumpulkan data. Data bisa diperoleh dari hasil pengamatan, bisa juga dari dengan mengkaji literatur atau sumber-sumber informasi yang terpercaya, seperti jurnal penelitian atau data yang ada di rumah sakit, termasuk mengumpulkan data. Selanjutnya akan dilakukan penyusunan hipotesis, membuat hipotesis atau dugaan sementara dari hasil mengumpulkan data tadi. Selanjutnya, melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, bagaimana untuk menemukan vaksin, bagaimana untuk mengobati, bagaimana untuk mencegah supaya tidak timbul korban COVID-19 lagi, itu namanya eksperimen. Baru terakhir bisa menyimpulkan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti tadi itu disebut dengan istilah metode ilmiah. Jadi, dalam mempelajari IPA, kita harus menerapkan metode ilmiah. Ada 5 langkah. Yang pertama, observasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, hipotesis, yaitu membuat hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Dan yang kelima, menyimpulkan. Dalam melaksanakan metode ilmiah, tentu kita harus mempunyai keterampilan ilmiah. Ada 3 keterampilan khusus yang harus kita miliki apabila kita akan melakukan
penelitian. Yang pertama, mengamati. Jadi kita harus terampil mengamati menggunakan panca indera kita. Jadi mengamati bisa dengan cara melihat, mendengarkan, mencium aromanya, merasakan, meraba, itu termasuk mengamati. Mengamati bisa kita laksanakan secara langsung, misal melihat secara langsung, atau bisa juga kita menggunakan alat bantu. Misal kita ingin mengamati rasi bintang, nah bisa kita melihat secara langsung. Tapi misal kita ingin mengamati permukaan bulan, nah maka kita membutuhkan alat bantu, misalnya teleskop, seperti itu. Jadi itu termasuk pengamatan yang menggunakan alat bantu. Atau misal kita ingin mengamati struktur sel, nah kita bisa menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Selanjutnya, setelah kita mengamati, kita harus mampu atau terampil menginferensi. Menginferensi itu artinya kita menyusun sebuah penjelasan dari hasil pengamatan kita. Biasanya berupa kalimat-kalimat yang kita tuliskan dari hasil pengamatan kita. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah terampil mengomunikasikan. Jadi setelah kita mengamati, kemudian menyusun penjelasannya, kita harus bisa mengomunikasikan, yaitu menceritakan kepada orang lain hasil pengamatan kita. Nah, mengomunikasikan ini bisa secara lisan, bisa juga secara tulisan. Misal jika secara tulisan bisa melalui media cetak, itu termasuk tulisan. Selanjutnya, selain harus mempunyai keterampilan ilmiah, kita juga harus bersikap secara ilmiah. Nah, yang pertama, kita harus mempunyai rasa ingin tahu. Kemudian kejujuran, yang ketiga harus tekun, yang keempat harus teliti, yang kelima kita harus objektif atau netral. Kemudian yang keenam kita harus terbuka. Nah, untuk melatih keterampilan ilmiah, mari kita mengamati seseorang. Misalnya, kita sedang di rumah kan, kita sedang pembelajaran secara daring, maka coba amati ibu kalian masing-masing di rumah, atau bisa ayah, kakak, terserah. Saya contohkan di sini mengamati ibu. Nah, contoh hasil mengamatinya kita tuliskan. 1. Ibuku sangat menyayangiku dan saudara-saudaraku. 2. Ibuku adalah orang yang dermawan. 3. Ibuku suka sekali memasak. 4. Tinggi badan ibuku 160 cm. 5. Berat badan ibuku 50 kg. Dan yang keenam, ibuku saat tersenyum terlihat manis sekali. Nah, dari 6 data yang sudah dituliskan, mari kita kelompokkan. Nomor 1, 2, 3, dan 6 itu merupakan hasil pengamatan yang tidak bisa diukur. Rasa kasih sayang, kemudian sifat seseorang, kegemaran, itu tidak bisa diukur. Sedangkan hasil pengamatan yang nomor 4 dan 5 itu bisa kita ukur. Tinggi badan bisa diukur, berat badan bisa diukur. Nah, di sini yang nomor 5 perlu diperhatikan. Yang tadi saya tandai dengan warna kuning, berat itu sebenarnya nanti bukanlah istilah yang tepat kita gunakan untuk menyatakan massa badan. Nah, jadi nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Berkaitan dengan hasil pengamatan nomor 4 dan 5 tadi yang bisa diukur, nanti maka kita juga perlu melakukan yang namanya pengukuran. Karena pengukuran ini merupakan salah satu keterampilan yang harus kita miliki yang dapat menunjang metode ilmiah. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pengukuran, nanti kita akan mengenal istilah besaran dan satuan. Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat ukur. Nilainya dapat dinyatakan dengan angka dan penulisannya diikuti oleh satuan. Contoh besaran ada panjang, ada massa, ada waktu, ada gaya, dan masih banyak lagi.
Kemudian satuan. Satuan itu adalah nama atau istilah untuk menyatakan hasil pengukuran. Contohnya meter, kilometer, sentimeter, kilogram, newton, itu merupakan satuan. Besaran dibedakan menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu hanya ada 7. Yang pertama, besaran panjang. Satuan internasionalnya meter. Nah, meter ini disingkat dengan M kecil. Kedua, ada besaran massa. Satuan internasionalnya kilogram. Nah, satuannya bisa disingkat dengan huruf K, G kecil. Kemudian ada besaran waktu. Satuan internasionalnya sekon, disingkat dengan huruf S kecil. Selanjutnya ada besaran suhu, satuan internasionalnya Kelvin, disingkat dengan huruf K besar. Yang kelima ada besaran kuat arus listrik, satuan internasionalnya ampere, disingkat dengan huruf A besar. Yang keenam, jumlah zat, satuan internasionalnya mol, dan ini tidak ada singkatannya, jadi tetap ditulis mol. Dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, singkatannya adalah huruf CD kecil. Nanti selama kita kelas 7 ini, besaran yang akan kita pelajari masih meliputi yang nomor 1 sampai 4, yaitu panjang, massa, waktu, dan suhu saja. Nanti seperti kuat arus baru akan kita pelajari di kelas 9. Untuk jumlah zat dan intensitas cahaya itu bisa kita pelajari di jenjang SMA. Kemudian besaran turunan ada banyak sekali, tapi yang saya contohkan di sini hanya ada 5. Yang pertama ada besaran luas. Nah, luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang, satuannya meter persegi. Kemudian ada volume, ini juga diturunkan dari besaran pokok panjang, satuannya meter kubik. Kemudian ada berat. Nah, berat tadi berbeda dengan massa ya. Seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa berat itu adalah besaran turunan, sedangkan massa adalah besaran pokok. Nah, jadi istilah yang lebih tepat kita gunakan untuk menyatakan hasil pengukuran massa badan itu massa. Satuannya kilogram, bukan berat badan, tapi massa badan. Nah, kalau berat itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Satuannya adalah kilogram dikali meter dibagi sekon kuadrat. Ya, jadi massa kan satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu tadi satuannya sekon. Maka dari itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Gaya itu sama seperti berat, diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu, dan satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada besaran massa jenis. Massa jenis diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang, satuannya kilogram per meter kubik. Selanjutnya, jenis satuan juga ada 2, ada satuan baku dan satuan tak baku. Baku berarti dia satuan yang jika digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran, maka hasilnya selalu tetap untuk semua orang. Misal, saya mengukur panjang meja menggunakan meteran gulung yang satuannya cm. Saya mengukur, misal hasil pengukurannya adalah 180 cm. Maka nanti jika orang lain mengukur menggunakan alat ukur yang sama tadi dan satuannya sama, maka hasilnya pun akan sama-sama 180 cm. Nah, selanjutnya satuan tak baku. Nah, satuan tak baku ini adalah satuan yang jika digunakan oleh orang satu dengan orang lainnya dapat berbeda hasilnya. Contohnya, meja tadi kita ukur menggunakan jengkal tangan. Misal, ayah kita mengukur menggunakan jengkal tangannya. Diperolehnya misal
misal 10 jengkal tangan. Nah, sedangkan adik kita yang masih anak-anak, masih TK, mengukur juga menggunakan jengkal tangannya. Oh, ternyata hasilnya diperolehnya adalah misal 22 jengkal tangan. Nah, jadi itu bisa berbeda, bisa dikatakan sebagai satuan tak baku. Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan pengukuran akan kita pelajari bersama di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.